Bab 4068. Seberapa besar formasimu ini? Teman seiman Cheng. Kamu tidak bisa memilih area itu. Meskipun areanya besar, namun tidak ada iblis monster. Tidak ada gunanya memilih tempat itu. Mendengar hal tersebut, Arso Lee dan Deno Wang sama-sama terkejut. Kemudian buru-buru berusaha menghalangi Eric Qin. Kedua tetua itu sedikit merasa tidak bisa dipercaya. Tidak. Area itu pada dasarnya adalah jalan mereka kembali kemarin. Eric Qin seharusnya melihatnya. Hanya ada beberapa iblis monster. Apalagi harus mendapatkan 100 pil iblis. Bahkan membunuh ratusan iblis monster pun sangat sulit. Tidak masalah. Pilih saja itu. Aku merasa tempat itu ditakdirkan untukku, kata Eric Qin sambil tersenyum tipis. Haha. Teman seiman benar-benar berbakat. Aku mengaguminya. Suryo Liu hampir tertawa terbahak-bahak. Takdir. Dia bahkan tidak merasa waspada pada iblis monster. Untuk apa dia mengatakan takdir? Di mana Arso Lee dan Deno Wang menemukan si idiot ini? Dirinya sengaja menunjukkan area itu hanya untuk membuat mereka merasa jijik. Tetapi tidak disangka Eric Qin benar-benar memilihnya. Benarkah jika kita menggambar posisi kita di peta ini, kita juga bisa bergabung dengan aturanmu? Eric Qin memandang murid berpakaian hijau dan bertanya. Tentu saja. Selama kamu mematuhi jangkauanmu sendiri, kita akan bergandengan tangan untuk melindungi area semua orang agar tidak dihancurkan. Murid berpakaian hijau berkata setelah terkejut sejenak oleh pilihan Eric Qin. Baiklah. Catat area ini untukku. Kemudian, Eric Qin menyerahkan peta tersebut kepada pihak lain. Melihat bahwa Eric Qin sangat bertekad, kedua tetua itu menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Tidak dapat berkata apa-apa. Ayo, beri aku wajah. Aku akan membantu mereka menggambar lebih besar. Melihat wajah muram Arso Lee dan Deno Wang, Suryo Liu tertawa terbahak-bahak. Kapan dia pernah merasa sesenang ini di depan dua orang tua yang keras kepala ini? Hanya karena kebahagiaan ini, dia harus memberi lebih banyak jangkauan kepada Eric Qin. Setelah menerima peta, Suryo Liu mengayunkannya dan langsung menggambar sebuah lingkaran besar. Tentu saja, dia ingin membuat jijik mereka bertiga. Jadi meskipun areanya luas, itu hanya dalam cakupan badai kemarin. Dan Eric Qin tidak mendapatkan area lain. Murid berpakaian hijau tidak berkata apa-apa saat melihat ini. Seharusnya kalian bertiga tidak dapat menempati tempat sebesar itu. Tetapi aku memberi wajah pada kalian. Dan kuharap kalian cukup beruntung untuk benar-benar dapat mengumpulkan 100 pil batin iblis monster dalam satu hari. Setelah selesai menggambar, Suryo Liu tertawa terbahak-bahak. Ucapanmu benar. Aku memang sangat beruntung. Setelah memastikan lokasi dan tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain, Eric Qin tersenyum dan pergi bersama kedua tetua. Mereka ingin mengumpulkan pil iblis dalam satu hari. Murid berpakaian hijau menggelengkan kepalanya karena terkejut. Benar-benar orang gila. Bahkan Tuan Lin yang terkuat di Istana Bintang, bersama dengan dua tetua dan banyak kultivator, bahkan belum mengumpulkan 100 pil dalam 3 hari terakhir. Hanya mereka bertiga. Itu adalah mimpi orang bodoh. Setelah pergi, kedua orang tua memandang Eric Qin yang terbang di depan. Eric Qin tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak dapat melihat isi pikirannya. Namun kedua tetua merasa bahwa Eric Qin berpura-pura bersikap santai dan juga merasa tidak berdaya. Apakah kalian berdua mengira aku terpaksa memilih area ini? Melihat perbedaan ekspresi kedua tetua itu, Eric Qin tertawa. Sebenarnya,
Tidak ada pilihan yang baik kecuali area ini. Posisi lainnya adalah sisa makanan. Terjepit di antara beberapa kekuatan. Dan tidak nyaman untuk memancing iblis monster. Itu benar. Tapi area ini terlalu terbuka. Aku khawatir tidak akan ada iblis monster. Deno Wang menggaruk kepalanya. Tidak. Bukankah itu cukup untuk memperluas cakupannya? Perluas cakupannya. Setelah mendengarkan penjelasan Eric Kin, para tetua menjadi semakin bingung. Apa artinya memperluas cakupan di wilayah mereka? Bahkan sudah termasuk sebagai area di bagian luar, di mana terdapat sejumlah besar lokasi badai. Bahkan jika area cakupannya digandakan, itu tidak akan bisa mendatangkan iblis monster manapun, kan? Apa yang membuat kedua tetua itu semakin lamban adalah mereka berpikir bahwa Eric Kin akan memilih untuk tinggal di daerah pinggiran, sehingga mereka dapat dengan mudah menarik beberapa iblis monster. Tetapi Eric Kin malah terbang jauh-jauh dan datang langsung ke tengah area ini. Ini adalah tempat yang paling rusak oleh badai, dan tempat di mana iblis monster paling langka. Bukankah ini semakin mempersulit dirinya sendiri? Kedua teman seiman, tolong bantu lindungi aku. Setelah menemukan tempat dengan medan yang relatif datar, Eric Kin membuka mulutnya dan menatap kedua orang tua yang kebingungan itu. Tidak masalah. Keduanya segera menarik kembali pikiran mereka dan menangkupkan kedua tangan mereka. Segera setelah itu, Eric Kin memanggil Ben dan Benny. Meskipun rahasia ruang permata tidak mudah diungkapkan, namun semua master binatang roh memiliki tas pengontrol hewan. Sulit bagi orang lain untuk mengatakan dari mana iblis monster terbang keluar dari tas harta karun tertentu. Maka selanjutnya, kedua orang tua dan dua binatang pemakan besi masing-masing menempati satu arah untuk membantu Eric Kin berjaga-jaga. Sedangkan Eric Kin berada di atas pasir kuning dan mulai menggambarkan formasi. Ini adalah pertama kalinya Eric Kin menggambar formasi besar di atas pasir. Meskipun dikatakan bahwa formasi levelnya tidak diukir di atas tanah liat atau batu giok, tetapi didasarkan pada kehampaan. Tetapi dengan bidang yang lebih padat ini, dengan mewujudkan pola formasi, semuanya menjadi lebih jelas. Tapi sekarang, tanahnya penuh dengan aliran kerikil yang tidak stabil. Dan Eric Kin hanya bisa menggambarkannya sepenuhnya dalam kehampaan. Ini juga adalah arah utama latihan Eric Kin tadi malam. Kecepatan teman seiman Cheng dalam menggambar formasi benar-benar sangat cepat. Sambil berjaga di samping, kedua orang tua mau tidak mau memperhatikan gerakan Eric Kin dari sudut mata mereka. Ketika mereka melihat Eric Kin dengan cepat menggambarkan formasi, mata keduanya sedikit terlihat aneh. Tidak peduli berapa banyak iblis monster yang dapat ditarik di tempat yang dihancurkan badai ini, pencapaian formasi Eric Kin sangatlah bagus. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika berada di tangan Eric Kin, formasi besar secara bertahap menutupi tepi area yang dilindungi oleh beberapa orang. Setelah itu Eric Kin berjalan mendekat. Reiki dari kedua tetua itu beredar dengan cepat, dan mereka sedikit bersemangat. Mungkin berencana untuk mulai menarik iblis monster. Kedua teman seiman, tolong mundur 50 kaki lagi, karena aku tidak bisa menggambar lagi. Kata-kata Eric Kin membuat para orang tua membuka mata mereka lebar-lebar. Tidak bisa menggambar lagi. Formasi besar ini masih belum selesai digambar. Formasi sudah digambar selama ini, dan skalanya sudah mencapai ratusan kaki. Sebuah formasi besar dengan panjang dan lebar lebih dari 300 meter. Bahkan keduanya merasa ada batasnya. Pada akhirnya,
Tidak disangka Eric Kin benar-benar mengatakan bahwa itu tidak cukup. Dan harus menambahkan setengahnya lagi. Dengan formasi sebesar itu, berapa banyak iblis monster yang bisa dijebak dalam satu waktu? Deno Wang langsung memutar bola matanya. Belum lagi apakah mereka bisa atau tidak mendatangkan begitu banyak iblis monster di tempat terpencil ini. Bahkan jika itu benar-benar bisa, bisakah kita berlima membunuhnya? Baiklah. Meskipun kedua tetua itu penuh dengan keraguan, namun mereka setuju untuk bekerja sama dengan Eric Kin. Dan tentu saja mereka harus mengikuti keinginan Eric Kin. Jadi kedua manusia dan beruang itu mundur lagi. Pada akhirnya, mereka berdua tidak pernah menyangka akan ada yang kedua dan ketiga kalinya untuk pemunduran ini. Sampai lebih dari 1 jam kemudian, Eric Kin menggambar formasi besar lebih dari 200 kaki sebelum akhirnya berhenti. Melihat formasi besar ini lebih dari 500 meter, kedua orang tua sudah mati rasa. Jika dihitung menurut ukuran kalajengking pasir, formasi ini bisa menampung ribuan iblis monster. Hanya saja jika terdapat begitu banyak iblis monster, bagaimana cara mereka membunuhnya? Teman seiman Cheng, tidak tahu pil mujarab apa yang akan kamu gunakan untuk memancing mereka. Kita bisa pergi untuk memancing mereka. Kedua tetua menenangkan diri dan bertanya lagi. Bersambung.